Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan berdiskusi tentang mengenal komponen vektor dalam bentuk representasi verbal, matematis, serta gambar. Nah, yang lain lagi yang akan saya jelaskan adalah terkait bagaimana cara menggambarkan vektor dalam ruang 3 dimensi. Maksudnya bagaimana, kita cek sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu sebenarnya komponen vektor. Jadi secara sederhana gini, kalau kita membicarakan konteks vektor dalam koordinat kartesian, maka komponen vektor itu bisa kita definisikan atau bisa kita artikan sebagai panjangnya vektor masing-masing pada arah X, Y, dan Z yang menyusun sebuah vektor. Nah, maksudnya bagaimana? Kita langsung ke sini. Misalkan gini, secara matematis ada vektor yang sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK. Nah, ini sebenarnya adalah representasi suatu vektor yang kita nyatakan dalam bentuk matematik atau matematis. Nah, kalau misalkan kita gambarkan, maka A sama dengan AXI tambah AYJ tambah AZK itu sama dengan seperti ini. Nah, ini kita sebut sebagai representasi vektor A tadi dalam bentuk gambar. Nah, lalu ini kalau misalkan kita ceritakan atau kita representasikan dalam bentuk verbal, maka bisa kita sebut gini. Vektor A tadi itu merupakan sebuah vektor yang memiliki komponen arah X-nya sepanjang AX, kemudian komponen arah Y-nya sepanjang AY, dan komponen arah Z-nya sepanjang AZ. Nah, jadi ketiga representasi ini sebenarnya bisa saling menguatkan atau saling menjelaskan. Artinya dalam memahami konsep fisika, maka akan lebih baik jika kita memahaminya dalam bermacam representasi. Nah, jadi kalau misalkan kita cek A sama dengan AXI ditambah AYJ tambah AZK ini sebenarnya kalau kita gunakan secara verbal, bacanya adalah vektor A itu tersusun atas vektor pada arah sumbu X sebesar AX, kemudian pada arah sumbu Y adalah AY, dan pada arah sumbu Z adalah sebesar AZ. Ketika digambarkan, maka bentuknya seperti ini. Bagaimana cara menggambarkan vektor semacam ini? Sebelumnya, saya akan tanya terlebih dahulu untuk bisa mengantarkan kira-kira bagaimana membangun pengetahuan kita supaya bisa menggambarkan seperti itu. Nah, pertama kalau misalkan saya tanya, bagaimana saudara menyelesaikan kasus yang sederhana seperti ini? 2 ditambah 3 ditambah 4, berapakah hasilnya? Maka secara tidak sadar dalam kepala saudara itu menjumlahkan kedua bilangan terlebih dahulu. Setelah kalian memperoleh hasil dari penjumlahan dua bilangan tadi, maka saudara itu baru menjumlahkan dengan bilangan ketiga atau bilangan selanjutnya. Maksudnya bagaimana? Misalnya gini, 2 ditambah 3 ditambah 4, maka secara tidak sadar atau mungkin secara sadar juga itu langsung dengan cepat kita menjumlahkan 2 ditambah 3 terlebih dahulu. Setelah didapatkan hasilnya, baru kita tambahkan dengan 4. Jadi 2 tambah 3 adalah 5, 5 tambah 4 adalah 9. Atau mungkin bisa jadi dengan cara tidak sadar kita jumlahkan 3 tambah 4 dulu, sehingga setelah kita peroleh 3 ditambah 4 adalah 7, kita jumlahkan dengan 2 sehingga hasilnya juga 9. Artinya, ketika kita akan menjumlahkan vektor dalam ruang 3 dimensi tadi, juga seperti itu caranya. Jadi dalam menggambarkan resultan vektor yang 3 dimensi, itu harus kita jumlahkan komponen vektornya 2 dulu. Setelah 2 didapatkan hasil penggambaran resultannya, baru kita jumlahkan dengan vektor yang satunya, komponen vektor yang satunya. Maksudnya gimana? Kita cek. Misalkan saya punya vektor A, itu sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK. Saya akan menggambarkan vektor ini dalam sistem koordinat X, Y, Z. Maka yang saya lakukan adalah saya akan memilih mana dulu yang akan saya jumlahkan. Misalkan saya akan menjumlahkan komponen X dan Y terlebih dahulu. Berarti saya akan menggambarkan AXI ditambah AYJ terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Kita buat sistem koordinat X, Y, Z seperti ini. Lalu, setelah kita buat sistem koordinat X, Y, Z seperti ini, tadi saya sudah bilang kalau saya akan menjumlahkan arah X dan arah Y terlebih dahulu. Nah, kita misalkan arah X-nya adalah sepanjang ini. Jadi ini adalah panjang vektor pada arah X. Jadi kita gambarkan dulu panjang vektor pada arah X. Setelah itu kita gambarkan komponen vektornya tadi pada arah sumbu Y. Nah, setelah kita gambarkan kedua vektor yang mau kita jumlahkan, ingat lagi pengetahuan kita tentang menggambarkan resultan vektor atau resultan penjumlahan dua vektor dengan menggunakan metode jajaran genjang. Bagaimana caranya? Kita gambarkan vektor AX dengan pangkal vektor AX tadi berhimpit dengan vektor AY. Dan yang selanjutnya adalah kita gambarkan vektor AY dengan pangkal vektor AY-nya berhimpit dengan vektor AX. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini biasanya juga dikenal sebagai proyeksi vektor. Nah, selanjutnya resultan
atau hasil dari penjumlahan AX dan AY itu adalah garis dari pangkal vektor AX dan AY tadi ke ujung proyeksi vektor AX AY. Berarti hasilnya adalah ini. Jadi ini adalah gambar vektor dari AXI ditambah AYJ. Nah, kita sudah dapat gambarnya ini, maka selanjutnya adalah kita jumlahkan hasil dari ini dengan ini. Maka selanjutnya, kita kan sudah punya gambar dari AXI ditambah AYJ, yaitu ini. Maka langkah selanjutnya adalah kita gambarkan vektor AZ pada arah Z. Maka kita misalkanlah panjang AZ-nya adalah segini. Maka langkah selanjutnya adalah merecall kembali pengetahuannya terkait menjumlahkan vektor dengan metode jajaran pinjang. Maka langkah pertama adalah kita gambarkan vektor AXI plus AYJ dengan pangkalnya itu berhimpit dengan vektor AZ. Langkah kedua adalah menggambarkan vektor AZ dengan pangkal vektor AZ yang kita gambarkan ini berhimpit dengan ujung vektor AXI plus AYJ. Nah, dari sini sudah jelas. Oh, ternyata hasil dari penjumlahan AXI plus AYJ ditambah dengan AZK itu adalah garis dari titik pusat koordinat ini atau pangkal dari kedua vektor tadi menuju ke ujung proyeksi vektor. Jadi ini adalah hasil dari penjumlahan ketiga vektor atau vektor A. Jadi ini adalah gambar dari vektor A. Jadi AXI tambah AYJ tambah AZK jika kita representasikan dalam bentuk gambar maka bentuknya adalah seperti ini. Nah, mungkin agak lebih berguna kalau misalkan kita memaknai AXI, AYJ, dan AZK-nya dalam bentuk angka. Kita misalkan seperti ini. Saya ambil contoh A itu adalah 2I ditambah 6J dikurang 8K. Nah, agar sedikit berbeda dengan tadi, saya ingin mengerjakan penyelesaian vektor ini dengan menjumlahkan komponen Y dan Z terlebih dahulu. Berarti saya akan menyelesaikan 6J dikurang 8K terlebih dahulu. Maka langkahnya adalah saya buat sistem koordinat X, Y, Z. Kemudian karena saya akan menjumlahkan 6J dengan negatif 8K, maka saya akan gambarkan kedua vektor itu dulu. Nah, 6J itu kan berarti panjangnya adalah 6 pada arah sumbu Y. Maka saya misalkan adalah segini. Jadi ini katakanlah panjangnya 6 pada arah sumbu Y. Langkah selanjutnya adalah kita tahu bahwa ini adalah vektor yang panjangnya adalah negatif 8 pada arah sumbu Z. Maka kalau saya gambarkan, katakanlah gambarnya seperti ini. Nah, setelah saya gambarkan kedua vektor ini, maka langkah selanjutnya adalah merecall pengetahuan tentang menjumlahkan vektor dengan metode jajaran jenjang. Kita gambarkan berarti proyeksi vektor 6 tadi yang arah sumbu Y, kemudian kita gambarkan proyeksi vektor negatif 8 tadi yang di arah sumbu Z. Kita buat seperti ini, resultannya adalah ini. Maka ini adalah hasil dari penjumlahan 6J dikurang dengan 8K. Nah, setelah kita dapat hasil ini, maka selanjutnya adalah kita gambarkan vektor 2I. Vektor 2I ini kan berarti panjangnya sebesar 2 pada arah sumbu X. Nah, ini sumbu X, jadi kita misalkan panjangnya 2, berarti kan arah positif. Katakanlah panjangnya segini. Maka langkah selanjutnya adalah kita gambarkan proyeksi vektor 6I dikurang 8K tadi. Kemudian kita gambarkan vektor 2I-nya. Jadi ini. Nah, resultannya adalah garis dari pangkal vektor ini menuju ke ujung proyeksi vektor. Berarti ini. Ini adalah vektor A yang kita maksudkan tadi. Jadi ini adalah 2I ditambah 6J dikurang 8K. Seperti itu. Jadi saya rasa masih sangat gampang untuk dipahami. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga bisa dapat dipahami dengan baik. Jika masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Kita akan berdiskusi lebih banyak dalam proses pembelajaran ini karena saya rasa fisika itu tidak serumit, tidak sesulit yang kita bayangkan. Oke, sekian dari saya. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.